Kita akan menyaksikan sesi Hard Talk pertama dengan topik Safeguarding the Digital Ecosystem, Personal Data Protection and Cybersecurity in the Modern Age. Sesi ini akan dipandu oleh Wakil Ketua Umum 4 Bapak Marshall Pribadi. Izinkan saya untuk membacakan profil singkat beliau. Bapak Marshall Pribadi adalah Wakil Ketua Umum 4 Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC. Beliau juga merupakan founding CEO dari Privi serta Ketua Umum Indonesia RegTech and Legal Tech Association atau IRLA. Bapak Marshall telah memenangkan berbagai penghargaan termasuk Lifetime Achievement Award by Telkom Indigo Incubator 2019 dan Forbes 30 Under 30 Asia 2017 under Finance 7 Venture Capital kategori. Kepada Bapak Marshall Pribadi, kami silakan untuk memandu jalannya diskusi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik. Kayaknya banyak yang muda juga nih di sini. Saya Marshall Pribadi, Wakil Ketua Umum 4 AFTEC. Hari ini akan menjadi moderator untuk sesi Hard Talk dengan tema Safeguarding the Digital Ecosystem, Personal Data Protection and Cybersecurity in the Modern Age. Nah, sekarang kita akan diskusi dengan panelis-panelis yang luar biasa. Kita akan membahas seputar berbagai tantangan mengenai perlindungan data pribadi, di mana kita semua tahu bahwa kurang dari setahun lagi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kita sudah berlaku secara penuh, ya, di mana setiap orang, setiap badan usaha, mau itu kecil, sedang, besar, gitu ya, semua punya exposure tanggung jawab yang sama untuk menjaga pelindungan data pribadi konsumennya, karyawannya, vendornya, partnernya, dan sebagainya. Nah, kemudian karena kita sekarang hidup di era digital gitu ya, tentunya pelindungan data pribadi ini juga sangat erat hubungannya dengan cybersecurity atau keamanan siber gitu ya, di mana pastinya berbagai bisnis gitu ya, mau fintech, mau e-commerce, bahkan mungkin praktik dokter juga sekarang, klinik daftarnya online, kita ngisi data sebagai pasien online gitu ya. Nah, itu semua dikelola dengan sistem elektronik gitu ya, di mana kalau sistem elektroniknya pengamanannya sampai jebol, ya otomatis pelindungan data pribadi pasien, konsumen, nasabah tadi ya juga akan terkompromis ya. Jadi hubungannya ini sangat erat dan kita akan bahas dua-duanya dengan panelis kita yang luar biasa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut para panelis kita. Kepada Bapak Slamet Aji Pamungkas, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian dari Badan Siber dan Sandi Negara. Kami persilakan untuk dapat naik ke atas, Pak. Baik, mungkin saya bacakan sedikit profil beliau gitu ya. Bapak Slamet Aji Pamungkas, panggilannya Pak Pamungkas? Mamung, oke siap. Ini bergabung dengan BSSN di tahun 2015 dan sebelumnya pernah menjadi Kepala Pusdatin BSSN, dan sebelum di BSSN beliau merupakan Perekayasa Utama di BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Ya, selamat siang dan selamat bergabung, Mbak. Untuk selanjutnya saya persilakan Bapak Bernard Wijaya, Kepala Departemen Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan.
Silakan Pak Bernard. Ya, Pak Bernard Wijaya ini bergabung dengan OJK di tahun 2014. Sebelumnya beliau berkarir di Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan sejak tahun 95. Wah, saya masih umur 5 tahun itu. Di mana Pak Bernard pernah menjadi staf anggota Dewan Gubernur Pengawasan Perbankan. Pak Bernard juga pernah berkarir di Bank Harapan Sentosa dan Bank Southeast Asia. Selamat siang dan selamat bergabung, Pak. Oke, berikutnya panelis kita yang terakhir, Bapak Edwin Putra Utama Oktosa, Direktur PT Mitra Integrasi Informatika. Silakan bergabung dengan kami, Pak. Baik, Bapak Edwin ini bergabung dengan PT Mitra Integrasi Informatika pada tahun 2008. Sebelumnya memegang beberapa posisi seperti Division Manager for Software Infrastructure. Beliau juga pernah berkarir di PT Ultra Prima Abadi Wafer Jakarta, Orang Tua Group sebagai Plan Operation Manager. Selamat siang dan selamat bergabung, Pak Edwin. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya mulai menanyakan pertanyaan pertama nih ke Pak Mamung ya, Pak Slamet Aji Pamungkas. Pak, gimana perkembangan ancaman serangan siber baik ke infrastruktur sistem pemerintah gitu ya maupun swasta di Indonesia? Apakah mayoritas ancaman tersebut itu lebih banyak hanya random attack atau memang banyak juga targeted attack, dan apakah banyak dari luar negeri atau dari dalam negeri? Ya, oke, makasih Mas. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mudah-mudahan masih semangat semua. Sayangnya tadi saya lupa nyetor file, jadi gak bisa ditampilkan di sini. Tahun 2022 itu berdasarkan monitoring traffic internet di BSSN. Jadi kami ada satu service monitoring traffic 24/7 Mas. 24 jam per hari, 7 hari seminggu. Tahun 2022 itu ada 976.429.999 anomali traffic, hampir 1 miliar. Jadi rata-rata sehari sekitar 3 juta anomali traffic. Jadi dari 3 juta anomali traffic itu rata-rata successful attack-nya sekitar 3%. Cuma 3% Bapak Ibu, tapi dari 3 juta. Jadi kalau dihitung masih ada 92.000 yang berhasil masuk. Saya tidak berani membayangkan kalau salah satu yang berhasil masuk itu misalnya nyerang ke sistemnya PLN misalnya kan, berarti se-Indonesia kolaps semua. Oke. Jadi kami selalu melakukan monitoring traffic. Kalau ada anomali, kami akan memberikan notifikasi kepada organisasi yang menurut kami potensial dari anomali itu untuk terjadi serangan cyber. Kemudian satu lagi tren ancaman cyber dan operasional sehari-hari. Kalau dulu misalnya di atas itu garis pekerjaan kita, di bawahnya adalah serangan cyber, itu jauh sekali dari misalnya dari 100% pekerjaan mungkin akan ada ancaman 2-3%. Nah sekarang ini mendekati operasional dan trennya akan naik, jadi akan lebih banyak ancamannya daripada pekerjaan yang kita lakukan gitu. Itu berdasar monitoring traffic juga. Yang jelas ancaman cyber dari 2018 menuju 2021 itu kenaikannya 712%, Mas. 712% itu
sebagian besar kalau tadi ditanyakan, sebagian besar saat ini arahnya ke sektor keuangan dan sektor migas. Karena dua sektor itu yang potensial untuk untuk dipalak istilahnya kan. Kalau meskipun tidak hanya di situ tapi berpotensi karena memang keuangan ada di situ, Mas. Ini Tren ya. jenis serangannya berarti banyak ransomware juga, Pak. Nah, ya, nih. Sebetulnya ada slide kedua. Nanti kalau saya kebanyakan tolong di stop ya. Ya. Jadi ada lima prediksi ancaman serangan cyber di Indonesia 2023. Namanya prediksi, bisa pas, bisa tambah, bisa kurang. Ada phishing. Phishing itu kita melakukan semacam penyamaran ya. Nyamar untuk ngirim email dan sebagainya. Mohon maaf misalnya kalau Bapak dari ojk.go.id kan Pak. Nah, saya nyamar tapi pakai ojk.co.id atau nyamar sebagai ojk.id. Saya bikin email blasting ke seluruh pegawai OJK bahwa ada akhir tahun ada penilaian lo, silahkan ngisi form, kalau nggak ngisi nggak akan dapat bonus gitu. 1 dari 1000 orang OJK ngeklik saja sudah cukup untuk saya untuk masuk ke sistem. Dari situ saya akan masuk ke advanced persistent threat. Saya akan melakukan eksplorasi sampai nanti saya berhasil masuk sebagai admin. Saya akan mendownload data. Setelah saya bisa mendownload data, saya akan mengencrypt data yang ada di server, dan saat itulah saya mulai mengancam untuk mendapatkan uang. Kalau tidak dikasih, saya mulai dengan membocorkan data di dark web kan, data pegawai bank, data nasabah bank, kalau nggak mempan lagi data transaksi bank. Apalagi tahun depan ini kan berlaku undang-undang PDP ya. Kalau kemarin kebocoran itu masih belum kena PDP. Kalau tahun depan saya sebagai nasabah bisa menuntut dengan maksimal 2% dari revenue-nya bank tersebut. 2% Pak. Jadi ada 3 sanksi, sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana. Itu Mas. Itu kira-kira ancamannya. Ancaman dari luar atau dalam negeri kadang-kadang kita juga bingung. Karena bisa orang luar negeri tapi pakai gateway-nya Indonesia, bisa orang Indonesia ngumpetnya pakai gateway-nya luar negeri. Kalau secara objektif berdasar IP-nya masih banyak di Indonesia. Tapi apakah IP itu dipakai benar-benar oleh penyerang Indonesia atau dari luar? Biasanya kita akan bekerja dengan mitra kita di internasional. Itu Mas, monggo. Oke, Pak Mamung, thank you. Oke, saya lanjut ke Pak Bernard dulu deh. Pak, kita kan punya POJK nomor 6 tahun 2022 ya tentang perlindungan konsumen gitu ya. Bagaimana penerapannya so far, tantangannya gitu ya, yang selama ini telah berjalan gitu. Dan kira-kira apa saja inisiatif prioritas OJK untuk memperkuat perlindungan data pribadi dan juga tentunya keamanan siber jasa keuangan. Karena ya tadi seperti Pak Mamung bilang kan, ya lembaga keuangan juga salah satu yang mungkin pastinya kalau sampai kena ransomware gitu ya. Nah ini enak nih untuk diperes gitu. Ya, terima kasih Pak Marcel. Sekalian kenalan juga Pak Haji, Pak Edwin. Sebelum memulai ini izinkan saya berpantun dulu ya gitu ya. Siap. Katanya kalau belum pantun belum mulai acaranya. Tetangga saya namanya Pak Yahya. Kerjanya di Komdak. Cakep. Kenalkan saya Bernard Wijaya Cakep. dari Departemen Market Conduct. Yeay. Singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya sebelumnya boleh bertanya dulu gak ya? Artinya yang hadirin di sini kenal gak ya namanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6 tahun 2022 tentang pelindungan konsumen dan masyarakat? Hanya tunjuk tangan aja. Siapa yang belum pernah dengar POJK 6 tahun 2022? Tunjuk tangan. Artinya masih ada ya, artinya gini.
Ini tantangan, ini salah satu tantangan juga sebenarnya. Jadi teman-teman semua, saya nganggap teman karena padahal saya udah paling kolonial gini ya. Tadi yang hadirin sepantaran dengan anak saya sebenarnya. Nggak apa-apa Pak. Jadi peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6 tahun 2022 adalah bentuk lain dari mitigasi atau cara menyampaikan supaya pelaku bisnis gitu ya, itu melakukan manajemen risiko terkait dengan pelindungan data salah satunya, tetapi secara umumnya adalah pelindungan terkait dengan konsumen dan masyarakat. Perlindungan data pribadi merupakan satu poin dari sekian poin nanti yang saya sampaikan. Nah itu salah satu adalah, jadi peraturan ini membatasi gitu ya. Sebenarnya bukan membatasi, sebenarnya juga melindungi dari sisi pelaku bisnis. Tidak hanya dari sisi konsumennya, tetapi dari sisi pelaku bisnis. Karena kita mengatur rambu-rambu sedemikian rupa supaya pelaku bisnis itu juga comply, patuh terhadap ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat yang beda gitu ya dengan peraturan teman-teman kalau diawasi sama kolega kami di pengawas ITSK gitu ya, pengawas pinjol, itu kan arahnya kepada lebih ke prudensial. Tetapi antara saat ini, kalau momen-momen ataupun fenomena yang terjadi saat ini adalah, itu kaitannya salah satu adalah impact juga dari perlindungan data pribadi. Kalau kita baca-baca atau dengar berita terkait dengan pertama ada bunuh diri gitu ya, kemudian ada mahasiswa senior membunuh adik juniornya. Kemudian yang terakhir adalah ada istri dari seorang wartawan yang mengaku selalu dihantui atau diiming-imingi ataupun dikejar oleh pinjol. Ini fenomena-fenomena ini seperti terjadi karena salah satu dan lain adalah dampak dari perlindungan data pribadi. Nah, di peraturan Otoritas Jasa Keuangan kami, khususnya di pasal 11 gitu ya. Di pasal 11 itu kita juga mengatur mengenai pelindungan data pribadi bagi pelaku bisnis, khususnya pakai bisnis ya. Karena kami melakukan pengawasan, jadi kami melakukan pengawasan market conduct terhadap pelaku bisnis. Tetapi di sisi lain kami punya kolega juga mengatur ataupun melakukan edukasi kepada konsumen dan masyarakat. Salah satunya adalah menjaga bagaimana data pribadi kita itu tidak terlampau mudah untuk di-share gitu ya. Nah, kalau di tempat kami di pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan adalah kita mengatur sedemikian rupa kepada pelaku bisnis gitu ya. Untuk pertama menjamin bahwa sistem gitu ya, sistem yang ada di dalam operasional pelaku bisnis itu andal gitu ya, dan menjamin bahwa data pribadi privasi yang disampaikan oleh nasabah gitu ya ataupun masyarakat atau calon konsumen itu disimpan dan dilakukan dokumentasi dengan baik, dan jangan lupa dicatat dan direkam gitu ya. Kalau sekarang salah satunya adalah, jadi Pak Marshall untuk penawaran gitu ya, penawaran produk misalnya dari produk asuransi PID atau unit link yang kemarin marak gitu ya, itu akibat salah satunya karena tidak adanya bukti yang otentik gitu ya. Apakah yang salah agennya memasarkan atau memang konsumennya atau pemegang polis yang tidak tahu mengenai pemahaman isi polisnya. Dengan demikian kita mencatatkan ataupun mensyaratkan adanya suatu rekaman. Nah, kembali mengenai POJK 6 2022 tadi dikaitkan dengan pasal 11 khusus berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Yang pertama tadi mempersyaratkan bahwa pelaku bisnis itu melakukan sistem yang andal, menjamin kerahasiaan data nasabah dan sebagainya. Tetapi tentu saja ini bukan suatu yang mudah. Karena kemarin karena satu dan lain hal kena ransomware juga ya. Bahkan OJK juga kena ransomware. Bapak Ibu nggak tahu kan bahwa kami kena ransomware. Kemarin kami di akhir bulan September itu kami kena ransomware, dan itu membuat kami pelaku bisnis itu tidak bisa menyampaikan laporan akhir di bulan September.
Untung saja Bapak Ibu nggak begitu nggak juga. Tapi saya yakin Bapak Ibu juga mungkin tahu. Nah ini salah satu yang kenapa perlunya sinergi, kolaborasi antara otoritas dengan Bapak Ibu semua, dengan BSNN, dari juga tempat industri dan sebagainya gitu ya, Kemenkominfo, bagaimana dengan perlindungan data pribadi. Kemudian adalah kita mempersyaratkan bahwa pelaku bisnis di dalam menggunakan data pribadi konsumen itu, yang pertama ya harus minta persetujuan kalau berkaitan dengan upaya penawaran, promosi produk, baik untuk produk oleh pelaku bisnisnya, termasuk kepada mitra di grupnya gitu ya, di anak perusahaannya gitu, ataupun sister company-nya. Itu kita persyaratkan, nggak boleh sembarangan melakukan penawaran produk layanan tanpa sepersetujuan. Kemudian yang lain adalah pelaku bisnis juga tidak boleh melakukan atau dilarang menggunakan data pribadi yang berasal dari. Nah, jadi nasabah itu ada yang sudah selesai gitu ya, menggunakan produknya. Itu kan sudah keep seharusnya ya, dokumentasi. Nah, ini nggak boleh kita persyaratkan. Jadi nggak boleh lagi data kalau tidak menjadi nasabah lagi gitu ya bagi suatu pelaku bisnis tersebut, itu nggak boleh lagi dikorek-korek untuk dijadikan data informasi bagi pelaku bisnis dan juga mitranya ataupun anak perusahaannya dan sebagainya. Yang berikutnya adalah terhadap nasabah yang ditolak ataupun calon konsumen yang ditolak gitu ya, calon nasabah ditolak. Jadi misalnya saya ingin membuka akun tabungan gitu ya, ternyata saya bermasalah atau saya ditolak permohonan tabungannya. Itu dengan demikian, tapi kan sudah terkeep ya, sudah ada data di pelaku bisnis. Dan itu juga tidak boleh sembarangan menggunakan data yang calon konsumen tadi yang ditolak menjadi nasabah, itu juga tidak boleh sepanjang izin dari yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir adalah selamat sore Pak Winter. Wah, ini sobat saya Pak Winter Warbun, Kepala OJK dari Pak teman saya juga ada juga ini Pak Freddy juga, Pak Yudhina Sution. Nah, ini semuanya dari OJK juga. Terima kasih. Nah, yang berikutnya adalah kita juga melakukan pelindungan data pribadi berkaitan dengan klausula-klausula dalam perjanjian baku. Nah, ini yang menarik. Permasalahannya adalah di dalam perjanjian baku khusus untuk yang ITSK produk gitu ya. Itu semuanya kan dalam bentuk digital gitu ya. Jadi ini memang salah satu yang agak sulit. Kalau yang secara konvensional kita bisa dengan kertas, dengan paper gitu ya. Jadi sebelum kita mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, misalnya sebagai seorang debitur gitu ya, kita bisa baca dan sebagainya karena diberikan dokumen gitu ya. Tetapi kalau bentuknya digital gitu ya, dalam bentuk perjanjian bakunya digital, itu agak sulit karena belum tentu kenyataannya dalam aplikasi tersebut Pak Marshall itu diberitahukan di awal. Biasanya kalau sudah deal baru dikeluarkan dokumen perjanjian itu. Itu yang salah satu yang kita temukan di lapangan. Nggak harus pakai tanda tangan digital berarti Pak? Betul lagi. Kemudian ada lagi bahwa kita mempersyaratkan bahwa di dalam menggunakan data informasi tersebut di dalam aplikasi nih. Kalau sekarang aplikasi sudah banyak banget gitu ya. Jadi kita membuka sesuatu tabungan, membuka rekening semuanya dengan aplikasi gitu ya. Hampir seluruhnya sekarang sudah menggunakan aplikasi. Nah, itu kita mantau satu persatu, Pak Masal. Di pasar kita tarikin, kita lihat satu persatu. Apakah pada saat nasabah ingin membuka rekeningnya itu dipersyaratkan nggak sebagai salah satu bentuk persetujuan oleh konsumen, oleh nasabah sebagai salah persyaratan pembukaan rekening? Itu nggak boleh. Misalnya saya nih mau buka akun rekening, saya kan menyampaikan data informasi saya kan, nomor KTP, nama, alamat dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada untuk saya bisa melakukan tindak lanjut terhadap aplikasi itu harus saya klik, harus saya setujui. Apakah data informasi itu boleh menjadi hak bagi si owners gitu ya untuk dipergunakan promosi penawaran kepada mitra bisnisnya gitu ya. Sepanjang itu tidak diklik dengan ya, aplikasi nggak bakal lanjut. Nggak boleh dipaksa ya. Nah, dipaksa itu yang kita larang dalam POJK kita itu di pasal 11-nya dan sebagainya.
dan juga tadi ya di aplikasi-aplikasi seperti itu. Jadi memang kita menyadari bahwa pelindungan data pribadi itu sangat sulit kalau dilakukan oleh satu sisi. Karena sebagaimana informasi seluruh sendi-sendi kehidupan ya. Kita mau mengunjungi sanak keluarga di rumah sakit, bahkan mau mengunjungi mall sini ataupun datang ke kantor, itu pasti kita menyerahkan KTP dan sebagainya. Itu kan udah bukan rahasia lagi lah, bahwa sangat mudah untuk bisa men-share data informasi tersebut. Kalau menurut kami dari sepanjang bisnis itu tidak dikomersilkan, itu fine-fine saja Pak Marcel, Pak Haji. Tetapi once dia mendapatkan data informasi itu dalam rangka untuk memasarkan produk dan sebagainya, di situ masalahnya. Baik. Kalau dalam rangka mereka mendapatkan data informasi dalam rangka bisnis, tetapi dalam rangka pengembangan produk ya, dalam rangka research dan sebagainya, itu fine-fine saja. Apalagi kita tidak bisa memungkiri bahwa di awal kita buka rekening sebagai peminjam, di akhir kita bermasalah, masa sih data saya tidak bisa di-share kepada kolega untuk bagian collection gitu ya, officers. Itu kan nggak mungkin juga kan, karena kita membatasi ataupun memberikan ruang yang terbatas kepada pelaku bisnis gitu ya. Ya, baik Pak Bernard, Ya, maaf. makasih. Mungkin kita lanjut dulu ke Ya, Pak Edwin, makasih. nanti kita kembali lagi ya. Ya. Oke, Pak Edwin. Ini berdasarkan pengalaman malang melintang di dunia IT, providing IT solutions nih, apa nih tantangan cyber security yang paling imminent, yang paling besar, dan kira-kira apa nih solusi yang bisa menjadi opsi bagi pelaku usaha fintech? Oke, selamat siang teman-teman, rekan-rekan. Selamat siang Pak Marcel, Pak Bernard, Pak Slamet. Mungkin saya agak beda point of view-nya ya. Jadi kan kalau Pak Slamet, Pak Bernard ini kan dari industri regulatornya ya, ataupun juga pengawasannya. Kalau kami dari Mitra Integrasi Informatika ini adalah mitra partner implementasi IT. Mungkin umumnya dikenal sebagai sistem integrator ya. Jadi memang kita juga melihat ya tadi ya, ini tren keamanan cyber ya, khususnya sejak masa pandemi. Kita mengamati ya, jadi kita juga di internal itu kan punya berbagai macam layanan. Salah satunya adalah layanan keamanan cyber. Ini luar biasa peningkatannya. Ya ini entah positif atau entah negatif ya, ini ya unfortunately lah kadang-kadang gitu ya. Nah sejak masa pandemi mungkin karena didorong oleh tingginya tingkat digitalisasi, tadi yang seperti Pak Slamet sampaikan, unfortunately serangannya juga makin banyak gitu ya. Nah pada saat kita punya rekanan bisnis atau juga mitra usaha yang memang kebetulan menggunakan layanan dari PT Mitra Integrasi Informatika ya, kita melihat beberapa hal atau tantangan yang cukup common. Mungkin kalau saya boleh buat pointer-pointernya, pertama adalah kompleksitas teknologi. Harus diakuin dengan semakin cepatnya digitalisasi, ini teknologinya dibutuhkan yang semakin cepat. Mungkin kita tahu yang istilahnya agile gitu ya. Kadang-kadang juga kita mungkin menggunakan layanan cloud misalkan ya. Nah hal itu juga membutuhkan sebuah pendekatan keamanan yang lebih modern mungkin bahasa sederhananya gitu ya. Itu dari sisi tadi tantangan dari sisi kompleksitas teknologinya. Kedua, kita juga melihat semakin variatifnya ataupun juga semakin majunya pola-pola serangan yang dilakukan oleh si hacker tadi ya. Mungkin yang awalnya malware, ada juga tadi phishing gitu ya. Hingga kita kadang-kadang melihat sampai ada upaya pencurian kredensial melalui pola man in the middle. Jadi dia masuk lewat tengah-tengah transaksi. Maaf ya kalau mungkin ini agak teknis ya, karena memang agak susah menjelaskannya dengan bahasa yang lebih sederhana gitu ya. Nah ketiga gitu ya, begitu kita melihat digital ini semakin
meluas gitu ya. Kita juga melihat kadang-kadang bagaimana dengan user awareness gitu ya. Karena tadi ya, kita mungkin dari sisi pelaku bisnis mencoba menerapkan teknologi atau mungkin governance dari keamanan siber, tapi usernya tidak aware atau tidak hati-hati. Ini juga merupakan sebuah celah keamanan yang harus sama-sama kita cermati sebenarnya. Nah, kemudian yang satu lagi adalah kita melihat digitalisasi ini, ownernya tuh siapa gitu ya. Kadang-kadang melihat, oh ini ownernya adalah si bisnis, ini pemilik aplikasinya bisnis. Tapi kalau kita lihat bisnis ini hari ini running on IT. Nah, pada saat bisnis on running IT, ini ada tim IT loh, ini ada tim bisnis loh. Tapi pada saat, ya ini kadang-kadang kita melihat ya, kadang-kadang mungkin karena tuntutan bisnis sangat cepat, tim bisnis buat aplikasi contohnya. Kemudian aplikasi ini seringkali mereka mungkin bahasanya, ya tadilah untuk kejar tayang gitu ya, sehingga kita lakukan fokus di aplikasinya. Sedangkan standar keamanannya belum dikonsultasikan dengan teman-teman IT security misalkan. Nah ini saya mencermati mungkin ya ini sifatnya adalah bagaimana koordinasinya antara pemangku kepentingan tadi. Karena at the end apabila terjadi sebuah serangan, yang kena adalah company image-nya. Makanya menurut saya ini adalah tanggung jawab bersama harusnya. Ya. Nah itu merupakan beberapa pointer-pointer yang saya lihat, yang kami juga dari PT MII mengamati ya, bagaimana hal-hal seperti ini harus dilihat secara menyeluruh gitu ya. Bukan berarti kita beli teknologi, artinya itu sudah menjawab tantangan keamanan. Dari sisi kita juga berinovasi. Dulu sejarahnya PT MII ini adalah sistem integrator. Kita lebih banyak jual produk gitu ya, atau kita jual services implementasinya. Tapi dengan tadi semakin tingginya tuntutan dan juga berkembangnya tren-tren cyber sampai sedemikian sophisticatednya atau canggihnya, kami melihat bahwa ada elemen yang harus kita gabungkan. Tadi pertama tentu teknologinya, karena tidak mungkin kita mengamati semua satu persatu manual gitu ya. Tapi kita juga melihat bagaimana dengan SDM-nya. Ya, apakah SDM-nya 1 menit ya? Boleh. Apakah SDM-nya cukup atau mumpuni untuk mengelola itu? Kemudian ketiga adalah governance-nya tentunya. Tentunya itu menjadi suatu paket yang kita bisa gabungkan untuk membuat sebuah pengamanan yang holistik. Mungkin itu ya Pak Marcel ya. Baik, ya. Terima kasih Pak Edwin. Balik ke Pak Slamet Ajin. Pak, dari ya berbagai banyak ancaman, tantangan, tentunya keterbatasan sumber daya kita, kira-kira apa nih yang menjadi fokus BSSN untuk mungkin dalam jangka waktu 1 tahun ke depan gitu. Dan bagaimana kira-kira kami ini sebagai pelaku usaha fintech juga bisa berkontribusi mendukung prioritas BSSN tersebut. Oke, terima kasih Mas. Pertama, ini saya punya visi misi ekonomi digital dari Kemenko Perekonomian, bahwa visi 2045 itu harapannya Indonesia masuk 7 besar ekonomi dunia dengan dukungan ekonomi digital. Nah, waktu itu kami koordinasi dan akhirnya diputuskan ada 5 pilar ekonomi digital, salah satunya adalah keamanan cyber. Alhamdulillah akhirnya ketemu ya. Kemudian berdasar dari situ juga, dan ada juga ini kalau ditanya tentang bagaimana teman-teman di fintech ini berkolaborasi, seperti tadi disampaikan kan intinya kolaborasi ya Mas ya. Ada peraturan presiden, saya selalu mungkin bicara di sini dari sisi regulasi ya, karena kami regulator keamanan cyber. Pak Bernard adalah regulator dari OJK ya Pak. Perpres nomor 47 tahun 2023 tentang
strategi keamanan cyber dan manajemen krisis cyber. Oke. Nah, di situ ada 4 aktor yang kita harapkan bekerja sama: pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan akademisi. Makanya ya sudah pasti tadi juga disampaikan bahwa tidak bisa kita menangani keamanan cyber itu hanya oleh satu pihak. Jadi di sini ditambah lagi ada juga peraturan presiden nih nomor 82 tahun 2022 tentang pelindungan infrastruktur informasi vital. Jadi kalau misalnya dulu kilang minyak Pertamina, instalasi PLN itu kan dulu objek vital ya, dilindungi dengan pagar berduri, ada satpam dan sebagainya. Karena sekarang itu sudah dilengkapi operasionalnya dengan TIK, maka selain sebagai objek atau infrastruktur vital, mereka juga masuk sebagai infrastruktur informasi vital. Nah, infrastruktur informasi vital itu dibagi menjadi 8 sektor. Salah satunya adalah sektor keuangan, di mana perbankan, asuransi, fintech itu masuk di dalamnya. Dan berdasar peraturan presiden tersebut ada pembina sektor. Pembina sektor untuk keuangan itu ada di OJK dan BI ya Pak. Tugas kami bekerja sama dengan OJK dan BI, bekerja sama untuk bersama-sama melindungi para pelaku bisnis di sektor keuangan untuk bisa bertransformasi digital, memanfaatkan ekonomi digital yang diamankan Mas ya, bukan yang aman Mas, nggak ada yang aman kan ya. Karena begini, satu contoh lagi aja. Demikian mudahnya orang menyerang menggunakan serangan cyber. Jadi ibaratnya begini, kalau kita mau bikin email Gmail, saya nggak harus tahu gimana bikin aplikasi email, saya nggak tahu harus tahu Gmail itu ada di mana. Yang penting saya klik registrasi, saya lengkapi data saya akan punya akun email Gmail, misalnya mamung@gmail.go.id. Habis itu tinggal saya operasionalkan. Nah, masalahnya sekarang adalah ada ransomware as a service, Mas. Jadi ransomware yang dulu orang menyerang perbankan, orang menyerang fintech itu harus tahu ilmu malware, harus tahu ilmunya, sekarang bisa sewa seperti semudah kita bikin email. Tinggal kita pinjem ke ransomware, jadi industri ya. Ya, jadi industri serangan cyber. Saya pinjem, saya nyerang OJK, habis itu saya minta uang ke OJK. Kalau nggak salah perjanjiannya 80% masuk ke saya, 20% masuk ke si Lockbit atau aktor lainnya. Nah, itu yang harus kita sama-sama cegah. Tentu saja nanti salah satunya sesuai dengan sistem manajemen keamanan informasi, 3 pilar people, teknologi, dan proses, hampir 70% itu ada di people. Jadi nanti BSSN berharap bekerja sama, kita banyak-banyaklah melakukan sosialisasi dan awareness tentang keamanan cyber. Itu Mas. Terima kasih Pak Mahmud. Oke, kembali ke Pak Bernard nih Pak. Sepertinya kan soal keamanan siber dan pelindungan data pribadi ini dua sisi koin ya. Jadi satu sisi kita meregulasi, mengawasi pelaku usahanya, tapi sisi lain mungkin kita harus meningkatkan literasi masyarakatnya kan, supaya mereka tahu, oh ini website ini ilegal nih, tidak berizin dari OJK, bahwa oh website ini tidak aman. Oh, saya diminta data-data ini tidak biasa nih, harusnya lembaga keuangan minta. Nah, ini kira-kira apa tantangan dan strategi dari OJK Pak untuk meningkatkan literasi masyarakat ini? Ya, makasih Mas El. Ini menarik juga. Apalagi kalau kita mengetahui hasil gitu ya. Hasil dari surveinya teman-teman Kominfo tahun 2022, tingkat literasi digital masyarakat Indonesia bagus loh, 3,54, artinya sedang, moderate gitu ya. Nah mungkin ini juga berkorelasi dengan populasi masyarakat Indonesia di mana lebih dari atau hampir 51% itu adalah kaum milenial dan Gen Z
Nah, mungkin ada kaitan seperti itu ya. Jadi tingkat literasi digitalnya itu moderate. Tetapi apakah tingkat literasi digital yang tadi moderate tadi, apakah sudah berarti aman bagi konsumen, masyarakat terkait dengan serangan cyber tadi? Ini saya ibaratkan dengan tingkat akademisi, itu belum tentu berkorelasi dengan dengan iming-imingi ataupun investasi bodong gitu ya. Ternyata banyak juga orang yang memiliki akademisi yang tinggi gitu ya, bahkan profesor loh, itu kena juga berkaitan dengan investasi bodong. Artinya itu tidak berkorelasi langsung gitu ya. Ini mungkin sangat dipengaruhi dengan attitude, karakteristik dan sebagainya gitu ya, sama lingkungan sosial. Nah, kembali lagi dengan tadi, tetapi tingkat literasi digital yang semakin baik gitu ya, tentu saja ini mendorong, artinya memperkuat gitu ya bagi masyarakat, calon konsumen, kalau dia akan menggunakan produk layanan keuangan gitu ya, minimal dia sudah paham. Apalagi kalau produk layanan berkaitan dengan ITSK, minimal dia sudah aware, sudah friendly lah gitu ya dengan produk-produk layanan keuangan secara digital. Itu dari sisi positifnya. Tetapi dari sisi lain adalah bahwa kita lupa, tidak semuanya berkaitan dengan teknologi digital itu atau literasi digital itu bermanfaat juga bagi orang-orang tertentu gitu ya. Ini mungkin tidak berlawanan juga. Tetapi ada survei membuktikan semakin tinggi tingkat literasi digital itu semakin kecil pengaduan konsumen kepada pelaku bisnis. Nah, ini yang menarik. Jadi semakin tinggi tingkat literasi digital bagi masyarakat, semakin kecil dia tingkat pengaduannya kepada pelaku bisnis. Artinya apa? Dia sudah paham dulu gitu ya. Nah, ini bagusnya di sana. Tapi ini masih perlu dibuktikan secara langsung, secara ilmiah ya, secara lebih lanjut. Tetapi kami memiliki fenomena seperti itu. Semakin tinggi tingkat literasi digital bagi seseorang, semakin dia kecenderungannya memahami gitu ya terhadap produk layanan keuangan. Nah, tantangan kita tadi adalah kita sih maunya seperti ya tingkat literasi digital itu baik. Oleh karena itu kami sudah menyusun sebenarnya strategi nasional inklusi keuangan Indonesia tahun 2001-2025. Di situ salah satunya adalah kita memfokuskan diri kepada 10 pihak yang mendapat khusus bagaimana melakukan strategi nasional di sisi literasinya, yaitu antara lain itu kepada kaum perempuan, ya, ke kaum disability, kepada kaum masyarakat yang desa tertinggal dan sebagainya gitu ya. Ada 10 sektor yang memang kita prioritaskan untuk bisa meningkatkan literasi digitalnya. Nah, itu salah satu strategi kami. Tetapi tantangannya banyak banget gitu ya. Tadi yang saya sebutkan dari bahwa belum geografis kita kan, demografi kita juga sulit untuk bisa bisa memeratakan seluruh keinginan dari sisi infrastruktur TI dan sebagainya gitu. Tetapi yang tantangan terbesar menurut saya adalah pertama adalah ada karakteristik dan itikat tidak baik dari konsumen atau masyarakat ya. Itu yang sudah tahu literasi keuangan, sudah tahu literasi keuangan digital, tetapi kalau tidak punya itikat yang baik gitu ya, itu sulit. Itu contohnya banyak. Pinjam, ini beberapa daerah juga sama nih. Ada pinjaman dianggap itu sebagai hibah, itu sulit bagi pelaku bisnis, karena itu dianggap ini dan itu terprotek dengan hukum gitu ya, hukum adat dan sebagainya. Nah, itu salah satu yang tantangan terbesar kita. Itikat yang tidak baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bernard. Balik ke Pak Edwin. Gimana pendapat Pak Edwin untuk terhadap kebijakan pemerintah yang sudah ada saat ini untuk menjaga digital trust gitu ya, kepercayaan di ruang siber, dan kira-kira bagaimana peran perusahaan Bapak MII gitu untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut? Oke, terima kasih Pak Marcel. Tentunya dengan adanya
kebijakan ya dari pemerintah, entah wujudnya dalam bentuk undang-undang atau peraturan presiden ya. Saya catat kayak peraturan presiden nomor 28 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik, ataupun tadi yang dibahas mengenai undang-undang PDP yang akan efektif tahun depan ya. Ya, kita melihat bahwa digital ini adalah bahasanya kekinian mungkin ya. Segala sesuatunya hari ini digital. Nah, digital ini yang menjadi suatu penggerak ekonomi. Tentunya dengan adanya wadah ataupun payung yang melindungi dari transaksi digital ini yang akan membuat rasa nyaman dan juga aman dari masyarakat yang memang menggunakan transaksi elektronik ini. Tentunya dengan rasa itu, ekonomi ini juga akan semakin berkembang gitu ya. Ya, diharapkan juga nanti pelaku-pelakunya juga akan bisa menikmati model bisnis seperti ini. Nah, bagaimana kami dari MII melihat ini juga tadi ya? Tadi mungkin sempat disebut people, proses, dan teknologi dari Pak Bernard gitu ya. Kami juga melihat bahwa dari sisi people tentunya akan semakin dibutuhkan talenta-talenta tadi, khususnya yang memang dalam tanda kutip melek mengenai keamanan siber ya. Di situ kami menyediakan training sebenarnya, atau juga sertifikasi yang memang khusus untuk keamanan siber. Kemudian juga untuk membantu pelaku usaha. Kami bukan hanya menjual dari layanan teknologinya, tapi kami juga mampu melakukan layanan untuk penilaian resiko atau postur dari security sebuah aplikasi ataupun juga sebuah perusahaan. Hingga tentunya ketiga, kami menyediakan tadi teknologi solusinya. Nah, inilah yang sebenarnya kami berharap ya, dengan apa yang kami jadikan sebagai layanan di Mitra Integrasi Informatika mampu mendukung kebijakan pemerintah tersebut secara nyata. Mungkin seperti itu Pak Marcel. Luar biasa Pak Edwin. Baik, kita sudah di penghujung sesi Bapak Ibu. Kepada para panelis, saya mohon kesediaan untuk memberikan closing remarks secara bergantian. Baik, kalau closing statement saya mencumplik dari Bapak Sandi Nasional, Bapak Rubiono, yang ternyata sejak zaman perang kemerdekaan beliau itu sudah berkecimpung di dunia sandi. Dan beliau menyampaikan satu kalimat, kalau dalam bahasa aslinya itu begini: kekilafan satu orang sahaja bisa menyebabkan keruntuhan satu negara. Ya, jadi kalau di dunia fintech, kekilafan satu orang pegawai bisa menyebabkan keruntuhan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, awareness tentang keamanan cyber harus mulai dari komisaris, presiden, direktur, sampai ke satpam dan cleaning service, Mas. Ya kan? Kadang-kadang mungkin pegawai Bapak nggak berani masuk ruangan Bapak, Pak. Tapi OB-nya berani masuk ruangan Bapak, gitu kan. Nah, itu bisa dimanfaatkan kalau kita tidak, ya kan, karena menyuguhkan kopi, nah kalau itu terlewat dari awareness bisa berbahaya. Kira-kira itu Mas, terima kasih. Terima kasih Pak Mami. Ya, silakan Pak Bernard. Saya simpel saja bahwa semuanya itu tergantung dari motivasi dan itikat kita sendiri gitu ya. Jadi kalau saya dari tempatnya BSSN, dari tempatnya industri, pelaku bisnis dan sebagainya, konsumen masyarakat, adalah itikat baik gitu ya. Kalau kita memiliki itikat baik, kalau kita mau melakukan penggunaan produk layanan keuangan gitu ya, semuanya didasarkan dengan tadi bagaimana ini bisa memberikan manfaat ya, bukan keinginan gitu ya, manfaat dan kebutuhan bagi kita bersama. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik, silakan Pak Edwin.
Ya, kalau dari saya sebagai mitra usaha gitu ya, mungkin saya melihatnya seperti ini saja sih. Jadi ya intinya hari ini nih hampir tidak bisa dibedakan sih ya. Ini saya mengutip salah satu pemimpin teknologi lah. Jadi ya kita entah perusahaan ini sudah pernah dihack, kita sadar, atau kita tidak tahu kita sedang dihack. Itu menandakan sebenarnya bahwa security ini sesuatu yang memang tadi ya menjadi bagian yang sudah tidak bisa kita pisahkan lagi dari sebuah praktik bisnis mungkin hari ini gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi ini tentunya sangat penting. Teknologi itu hanya satu hal terhadap keamanan cyber. Menurut kami yang paling juga penting adalah bagaimana penerapan budaya keamanan tadi berlaku baik untuk setiap individu hingga sampai ke pimpinan dari sebuah perusahaan juga gitu ya. Karena pada saat kita sudah kena serangan itu bukan cuma tanggung jawab satu departemen saja, itu adalah sharing responsibility. Itu mungkin statement saya. Thank you. Baik, Pak Edwin. Oke. Ya, jadi kalau saya simpulkan gitu ya, menjawab tantangan perlindungan data pribadi dan keamanan siber di era modern ini tetap SDM itu kunci yang sangat penting gitu ya Pak. Bahwa tadi Pak Mambung bilang karena kecerobohan satu orang saja negara bisa runtuh gitu ya. Kecerobohan satu anggota tim saja gitu, satu perusahaan juga bisa runtuh gitu ya. Ya, kemudian tadi Pak Bernard juga banyak menekankan soal etikat baik, ya itu juga tetap harus dijaga dari dua sisi, dari sisi konsumen maupun dari pelaku usaha, karena tentunya ya kalau niat baik itu bisa kita jaga, ya tidak akan ada hal buruk yang akan kejadian in the first place gitu ya. Ya, kemudian dari Pak Edwin tadi ya sama, memang dalam memanage keamanan siber suatu perusahaan itu ya memang perlu view yang holistik ya, nggak bisa satu sektor saja. Oh ini barangnya IT, ini barangnya operation, ini barangnya tim produk gitu ya. Tetapi seluruh elemen di suatu company itu memang harus aware terhadap cyber security gitu ya. Solusinya juga holistik gitu, dan tidak bisa lagi hanya mengandalkan tim cyber security. Berarti ini harus komitmen penuh dari pimpinan gitu ya. Jangan sampai tadi ada serangan siber. Saya sebenarnya nggak tahu, jadi semua terlihat baik-baik aja. Ngapain kamu spend budget mahal-mahal tim IT security? Tim produk bilang ngapain kamu nyusahin produk rilis jadi lama gitu ya. Baik, kita sudah di penghujung acara, waktunya sudah lewat. Berikan aplaus bagi para panelis kita. Dan dengan demikian berakhir sudah sesi ini. Terima kasih banyak kepada seluruh panelis dan seluruh hadirin.